Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, selamat pagi, sudah diberkati Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, sehat. Dan kalau kita masih ada dalam keadaan baik sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saudaraku, kita masih ingin belajar dan melihat karakter, kualitas karakter yang ada pada Daud. Orang yang begitu berkenan di hatinya Tuhan. Orang yang begitu dikasihi Tuhan. Bahkan Alkitab menyebut Daud sebagai biji matanya Tuhan. Saudaraku, kembali lagi saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memperhatikan kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Coba kita lihat. 1 Samuel 16 ayat ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Amin. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara bagaimana Daud possessing, memiliki kualitas-kualitas karakter ini. Ada 6 karakter yang disebutkan orang tentang Daud sebelum Daud menjadi orang terkenal. Sebelum dia menjadi siapa-siapa. Bahkan sebelum dia dipersilahkan untuk membantu bekerja di dalam keluarga Saul, di dalam istana kerajaan Saul. Orang sudah bicara tentang Daud. Aku mengenal satu pribadi, anak Isai, orang Betlehem itu. Dia seorang yang pandai bermain kecapi. Kita sudah melihat itu. Daud disebut sebagai orang yang pandai bermain kecapi karena dia mampu mengurai semua tekanan hidup, semua masalah, semua problem, apapun yang diterima di dalam hidupnya. Dia mampu mengurainya dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Dalam kidung puji-pujian dan mazmur di hadapan Tuhan. Di situ dia melihat dan dia menerima pewahyuan demi pewahyuan. Bahkan perkara-perkara yang jauh sebelum dia ada. Jauh sesudah dia ada. Tentang apa yang akan terjadi pada keturunannya ratusan tahun setelah itu. 14 keturunan ke depan Tuhan sudah perlihatkan kepada Daud. Kemudian orang juga berkata tentang Daud, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, Daud belum menjadi prajurit sama sekali. Apalagi disebut sebagai seorang pahlawan. Tapi orang sudah mengatakan tentang Daud, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Daud tidak pernah berprestasi apa-apa pada saat itu. Daud tidak pernah mengalahkan musuh yang berlaksa-laksa pada saat itu. Goliat pun belum pernah ditaklukkan oleh Daud. Tapi orang sudah menyebut Daud sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sebab Daud telah menang dalam pertandingan one on one. 1 lawan 1. Yaitu pertandingan melawan dirinya sendiri. Daud bisa menaklukkan, menanggalkan, mengalahkan kemauannya sendiri. Keinginannya sendiri. Nah, saudaraku, ketika gereja Tuhan, ketika saudara dan saya bisa menang terhadap dirimu sendiri, firman Tuhan akan menyebut saudara sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, karakter itu dibentuk bukan ketika disaksikan oleh semua orang. Daud menang terhadap dirinya sendiri ketika tidak satu pun orang melihatnya. Ketika hanya Tuhan dan dirinya yang tahu bahwa dia telah menang dalam pertempuran one on one. Dan pada saat itu, berita itu sampai kepada orang lain. Dan orang lain menyebut Daud sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Nah, hari ini kita akan melihat kualitas karakter ketiga dan keempat, saudaraku. Alkitab kembali berkata begini, saya akan bacakan 1 Samuel 16, perhatikan gini. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Saudaraku, kualitas karakter ketiga yang disebut orang tentang Daud, dia disebut sebagai seorang prajurit. Saudaraku, saya ingin berhenti sebentar di sini. Bukankah Alkitab sesungguhnya berbicara tentang
setiap kita, tidak terkecuali siapapun, disebut sebagai seorang prajuritnya Allah. Saudaraku, itu sebabnya Efesus 6 menceritakan, berkata-kata secara langsung kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini, itu, dan sebagainya. Saudaraku, ini perlengkapan sebetulnya untuk seorang prajurit. Ketompong keselamatan, baju zirah dan sebagainya, pedang dan sebagainya. Ini perlengkapan seorang prajurit. Sebetulnya di mata Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, setiap kita itu adalah prajurit-prajurit bagi Tuhan. Daud sebelum menjadi prajurit, orang sudah menyebut dia sebagai seorang prajurit. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat sebentar dalam keadaan seperti ini. Daud tidak pernah menerima apapun di dalam hidupnya secara cuma-cuma. Semua yang terjadi, semua yang ada, semua yang diterima Daud di dalam hidupnya, itu diperolehnya dengan satu harga yang dia bayar. Daud adalah pribadi yang mengajarkan dan menunjukkan kepada gereja Tuhan, pribadi yang membayar harga. Ada serentetan nama raja-raja di dalam kitab raja-raja maupun kitab Tawarikh. Saudara akan melihat banyak raja-raja itu mendapatkan warisan kerajaan bukan karena mereka bayar harga, karena mereka lahir dari rahim seorang raja. Dan mereka pada usia sangat muda sekalipun sudah menjadi raja. Dan akibatnya kerajaan mereka berantakan, kehidupan mereka berantakan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara mengharapkan satu berkat, satu perkara-perkara besar dalam hidupmu yang terjadi tanpa engkau bayar harga, saudara akan sia-siakan semua itu. Dan yang terlebih penting, karakter Kristus tidak pernah terpahat dan tercipta di dalam diri saudara. Saudaraku, Daud bukan seperti itu. Daud adalah seorang prajurit karena dia bayar setiap harga dari semua perkara yang dia terima, termasuk perkenanan Tuhan. Saudaraku, keselamatan memang kita terima secara cuma-cuma. Tapi karakter itu dibentuk, dipahat, diproses lewat harga yang dibayar. Kalau gereja Tuhan mau bukan cuma sekedar selamat dan sukacita, hore dan sebagainya. Tetapi gereja Tuhan mau betul-betul menjadi satu kesaksian, maka gereja harus bayar harga. Saudaraku, saya ingin sampaikan. 2 hari yang lalu beberapa network, broadcasting network di Amerika ribut membicarakan tentang bagaimana Department of Justice Kejaksaan Agung itu Kejaksaan Agung Amerika mengeluarkan bukti catatan daripada pembicaraan Presiden Donald Trump dengan salah satu dengan Kepala Jaksa Agung dan Wakil Kepala Jaksa Agung. Dan percakapan itu ditulis, dicatat. Salah satu yang ditulis adalah paksaan, intimidasi dari Presiden Donald Trump pada waktu itu, yang mengatakan, akui saja bahwa pemilu ini nggak benar, selebihnya serahkan ke saya, dia bilang begitu. Saudaraku, ini dicatat oleh Wakil Jaksa Agung Amerika dan disebarkan. Sekarang diserahkan kepada Kongres Amerika, DPR Amerika, untuk diproses. Saudaraku, waktu saya mendengar berita itu di ABC News, kemudian ada banyak orang komentar. Salah satu komentar, tadinya saya mau cepat rekam komentarnya, tapi udah mungkin makin banyak dan saya udah kehilangan jejak. Salah satu komentar yang keluar adalah begini, bukankah dia adalah orang Kristen? Kok bisa-bisanya dia memanipulasi sedemikian rupa? Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara menyebut dirimu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi karaktermu tidak mencerminkan karakter Kristus, satu kali nama Kristus akan dihujat. Saudaraku, nggak ada cara lain. Betul-betul gereja Tuhan harus bertumbuh. Ketika gereja Tuhan gagal untuk bertumbuh, maka saudara sedang membiarkan orang melemparkan kotoran kepada nama Tuhan. Dan nama Tuhan akan dicemooh. Karena sikap hidupmu, sikap hidupku,
karaktermu tidak mencerminkan karakter Kristus yang sebenarnya. Orang dengan mudah untuk mencemooh dan mengolok-olok nama Tuhan. Hanya karena mereka melihat orang yang mengaku Kristen ternyata enggak seperti itu. Saudaraku, itu sebabnya kenapa saya terus tekankan betapa pentingnya gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terutama, bertumbuh secara karakter. Nah, kita belajar dari kehidupan Daud. Dia disebut seorang prajurit karena Daud itu bayar harganya. Semua yang dimiliki, semua yang diterima oleh Daud di dalam kehidupannya, karena dia bayar harganya. Saudaraku, ini satu kebenaran yang saya ingin betul-betul gereja Tuhan fahami dan mengerti betul kebenaran ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan percaya akan kuasa doa, tetapi sangat sedikit anak-anak Tuhan yang mau berdoa. Mereka hanya mau mujizat, keuntungan, berkat daripada orang-orang yang berdoa, tapi mereka nggak mau berdoa. Itu sebabnya mereka berkata begini, doakan saya. Mereka ikut seminar doa, mereka lakukan begini, mereka lakukan gini, tapi mereka tidak berdoa. Mereka percaya kepada kuasa doa, tapi mereka nggak mau bayar harga untuk berdoa. Begitu banyak anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, percaya betul akan berkat apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Berkat untuk keluarga yang kokoh, keluarga yang utuh, keluarga yang teguh di hadapan Tuhan. Mereka percaya betul. Tetapi mereka nggak mau bayar harga untuk mencapai keluarga yang kokoh. Saudaraku, keluarga yang utuh, keluarga yang kokoh, itu bukan diterima secara tiba-tiba, datang secara tiba-tiba. Tetapi harus dibangun, dipupuk, dipelihara, disirami seperti pohon. Dirawat sungguh-sungguh. Orang nggak mau bayar harganya, tapi orang mau menikmati berkat keuntungan dari keluarga yang kokoh. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen yang mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan si ini, menyalahkan si itu dan sebagainya. Karena mereka sendiri tidak mau bayar harganya. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada gereja Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mau menjadi prajurit sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, bayar harganya. Prajurit tidak pernah mendapatkan sesuatu sekedar karena dia disebut prajurit. Tetapi mereka bayar harga untuk layak disebut seorang prajurit. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, silakan. 2 Timotius 2 ayat yang pertama, judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Perhatikan kembali lagi ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Silakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga sekali lagi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Nanti pada kesempatan saudara bisa lihat di King James dikatakan begini. Therefore endure hardness as a soldier. New English translation berkata, take your share of suffering as a good soldier of Christ. Ambil bagian dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam permasalahan sebagai seorang prajurit yang baik, seperti Kristus. Saudaraku, kiblatnya, contohnya adalah Kristus. Dia disebut sebagai seorang prajurit. Dan gereja Tuhan diminta oleh Paulus sesuai dengan suratnya kepada Timotius. Ambil bagianmu sebagai prajurit yang baik, seperti Kristus
juga sudah ambil bagiannya. Nah, saudaraku, ini harga yang harus dibayar oleh seorang prajurit. Kemudian ayat yang keempat berkata begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Inilah bagian yang sangat penting untuk dimengerti. Ada dua harga. Minimal ada dua harga yang harus dibayar oleh seorang prajurit. Saudaraku, ayat yang keempat tadi berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, harga yang pertama yang harus dibayar oleh setiap prajurit, yaitu dia tidak boleh memiliki yang namanya agenda pribadi. Sekali lagi saya ingin sampaikan, prajurit yang berkenan seperti apa yang Paulus katakan kepada Timotius, dia tidak mikirkan dirinya sendiri. Dia terus lakukan supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Dia nggak mikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, dia nggak punya agenda pribadi sama sekali. Itu yang namanya prajurit. Sudah tahu? Dulu, mungkin sekarang semakin filosofi ini semakin merosot. Dulu pada waktu awal-awal saya bekerja, setiap kali kita itu menerima seminar atau ada teamwork di mana pemimpin perusahaan itu membangun semangat daripada karyawan. Beberapa kali saya mendengar kata ini, corporate soldier, prajurit perusahaan. Saudara mungkin yang lebih tua dari saya juga mengenal. Di perusahaan-perusahaan pada zaman lalu, kita itu diminta untuk memahami bahwa saya adalah seorang corporate soldier. Apa artinya? Saya harus taat kepada pemimpin yang ada di atas saya. Saya akan menerima arahan, tujuan yang pemimpin di atas saya arahkan. Ketika saya punya conflicting interest, ketika saya punya agenda yang berbeda dengan agenda pemimpin saya, maka saya tidak layak disebut sebagai corporate soldier. Berapa banyak orang-orang yang melakukan korupsi, yang berkhianat terhadap perusahaannya, yang melecehkan perusahaannya sendiri. Itu semua karena satu perkara. Karena mereka punya conflicting interest. Mereka punya agenda pribadi. Mereka bisa jual rahasia perusahaan kepada perusahaan lain. Mereka bisa di dalam perusahaan menerima upah dari bosnya. Tetapi di luar perusahaan mereka melecehkan, menertawakan, mengolok-olok perusahaannya sendiri. Saudaraku, sifat seperti ini adalah bukan sifat seorang prajurit. Kalau itu benar di dalam perusahaan, itu benar di dalam gereja, itu juga benar di dalam Tuhan. Kalau saudara mau menjadi pelayan Tuhan yang benar, saudara harus menempatkan dirimu. I am a corporate soldier. I am a church soldier. I am a Christ soldier. Seorang prajurit Kristus. Saya akan berpihak kepada Kristus. Saya akan taat kepada firman Tuhan. Saya akan ikuti untuk menyenangkan hati komandan saya. Itu yang firman Tuhan katakan, bukan yang saya katakan. Tetapi satu-satunya alasan saudara layak disebut sebagai corporate soldier atau sebagai soldier whatever, saudara harus belajar untuk mengerti kebenaran ini. Taat kepada pemimpinmu. Ikuti arahan, tujuan. Kalau saudara punya conflicting interest, saudara tidak akan pernah langgeng, apalagi berhasil sebagai seorang prajurit. 3 hari, 4 hari yang lalu saya pergi ke Lampung. Dan ada 2 orang Pomal, polisi militer angkatan laut yang menyertai saya. Di dalam perjalanan ke Lampung, mereka bercerita tentang banyak hal. Dan mereka, salah satu dari mereka berkata begini, kalau jenderal saya perintahkan sesuatu, nggak ada yang nggak bisa Pak. Bagaimana nggak ada yang nggak bisa? Bagaimana kalau memang betul-betul nggak bisa? Prajurit itu akan cari cara untuk bisa. Itu seorang prajurit. Saudaraku, ini polisi militer dari Indonesia bisa berkata begitu. Bagaimana dengan prajuritnya
Tuhan. Saudaraku, kita perlu belajar mengerti kebenaran ini. Seorang prajurit yang punya conflicting interest, itu sebabnya mereka tidak akan pernah langgeng. Hari ini saudara menyebut dirimu sebagai hamba Tuhan. Hari ini saudara menyebut dirimu sebagai pendeta sekalipun. Let's say 10 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi bagaimana? 5 tahun lagi pun bagaimana? Terlalu banyak saya melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan berguguran satu demi satu. Tinggalkan pelayanannya, tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena punya conflicting interest, punya agenda pribadi. Beberapa agenda pribadi yang sangat nyata adalah satu, uang, kepentingan akan uang. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan punya kepentingan akan uang, betul-betul saudara nggak bisa pisahkan dirimu dari kepentingan ini. Satu kali cuma masalah waktu, saudara pasti akan jatuh. Hal yang kedua, punya kepentingan untuk mendapatkan popularitas sendiri. Saudaraku, cuma masalah waktu, satu kali saudara akan tinggalkan segala-galanya demi untuk mencapai tujuanmu, menjadi lebih populer. Atau punya kedagingan yang tidak bisa saudara patahkan, tidak bisa saudara kendalikan, tidak bisa dijinakkan. Kedagingan ini bisa seksual, bisa kerakusan, bisa macam-macam. Kalau ini terus dipelihara, satu kali saudara akan tinggalkan pelayanan. Karena conflicting interest ini bukan sifat karakter daripada seorang prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, kalau saudara mau belajar mengembangkan satu kualitas karakter prajurit, pastikan dirimu dan diriku terlepas total dari conflicting interest. Kalau kita masih terus memiliki satu tujuan pribadi, conflicting interest, saudara akan kecewa. Karena ini cuma buang-buang waktu, main gereja-gerejaan. Saudaraku, sejak pertama kali saya melayani Tuhan, saya belajar kebenaran ini. Tuhan, ajarkan, jangan sampai ada konflik interest di dalam diri saya tentang Tuhan. Kalau betul-betul saya mau melayani Tuhan, maka saya harus betul-betul bebas daripada conflicting interest. Harga yang kedua yang harus dibayar. Saudaraku, belajar untuk satu perkara ini. Saudara catat betul-betul. Learn to forget and move on. Belajar untuk melupakan dan jalan lagi, jalan terus. Semua prajurit, semua orang saya ingin sampaikan, pasti serohani-rohaninya saudara, sehebat-hebatnya saudara, sehati-hatinya saudara, saudara pasti akan dikecewakan orang satu kali. Entah ditipu, entah dihianati, entah diperdaya, dibohongi. Apapun namanya, saudara pasti akan dikecewakan. Jangankan saudara, Yesus sendiri yang begitu sempurnanya, anak Allah yang turun dari surga, dia dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan dia sekalipun. Satu perkara, kalau Yesus disebut sebagai prajurit yang hanya memikirkan untuk berkenan kepada Bapa, saudara dan saya harus menjadi prajurit yang hanya memikirkan untuk berkenan kepada Kristus. Bagaimana caranya Yesus terus memikirkan supaya dia berkenan kepada Bapa? Learn to forget and move on. Ada waktunya ketika saudara dikecewakan. Ada orang-orang yang menyimpan kekecewaan itu sedemikian rupa. Dan itu menggerogoti dirinya sendiri. Sehingga dia nggak bisa move on. Prajurit di dalam Tuhan, prajurit yang benar adalah prajurit yang bisa berkata, oke, itu masa lalu. Sekarang saya mau bergerak maju. Saudara sendirilah yang harus lakukan ini. Sekitar 3-4 tahun yang lalu saya mengenal 2 orang ibu. Yang mengalami peristiwa yang hampir sama pada waktu hanya selat beberapa bulan. Saya nggak usah sebut namanya si A dan si B. Dua-duanya diceraikan oleh suaminya. Karena suaminya memilih untuk pergi dengan wanita lain. Yang lebih muda, lebih seksi, lebih baik, lebih segala-galanya. Dan lebih parah lagi, suaminya tidak meninggalkan apa-apa kecuali rumah yang ditinggali oleh istrinya itu. Dengan anak-anaknya semua ditinggalkan. Usaha suaminya, semua tabungan yang ada, semua dibawa oleh suaminya sendiri. Si A menanggapi itu dengan sangat pahit, dengan kekecewaan yang sangat mendalam.
Beberapa kali dia bicara counseling dengan saya. Dia utarakan kekecewanya itu. Bagaimana mungkin Pak? Bagaimana bisa suami saya yang menyebut dirinya seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan, tega meninggalkan kami sekeluarga. Anak-anak masih sekolah, semua harta dibawa demi untuk pergi dengan perempuan lain. Begitu hancurnya hati seorang ibu. Saudaraku, setiap kali saya ingin berbuat kasar atau ingin marah, saya ingat air mata bagaimana seorang ibu yang hancur hatinya ketika dikhianati oleh suaminya. Saudaraku, setiap pria di tempat ini belajar untuk coba mengimajinasikan kalau sampai istrimu hancur hatinya karena tingkah laku saudara dan saya. Saudara akan bertobat dan tidak berani melakukan ini. Saudaraku, si A ini betul-betul pahit, si B berbeda. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia katakan, oke anak-anak gak usah takut. Dulu oma kalian pernah mewariskan satu resep keluarga. Coba mama mau coba masak resep ini. Kalau memang enak, wah anak-anak bilang ini enak mah, ini enak. Lalu mamanya mulai menjajakan dengan buka PO gitu ya. Orang mulai order dan banyak ordernya. Lama-lama kedengaran dengan restoran. Ada beberapa restoran ingin mengontrak supaya dia masak menu ini dijual eksklusif di restoran itu. Akhirnya dia menjual itu untuk jangka waktu tertentu di salah satu hotel bintang 5. Satu makanan khusus dan kemudian Kempinski mendengar tentang hal ini. Ditawari satu pekerjaan untuk pergi ke Kempinski di Eropa untuk menjajakan secara eksklusif masakan ini bagi Kempinski Hotel. Saudara tahu, mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya mendengar ibu ini sudah mendapatkan 1 star Michelin untuk masakan yang dia jajakan. Sekarang dia bukan hanya menjadi kepala chef daripada hotel tersebut. Dia menjadi konsultan di beberapa butik-butik hotel dan restoran-restoran ternama. Order berdatangan begitu rupa. Dia nggak perlu memasak lagi. Dia hanya cukup melakukan konsultasi dan pekerjaannya begitu sederhana. Anak-anaknya diberkati Tuhan, bisa sekolah semuanya di Eropa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, 2 pribadi, 2 ibu diperlakukan dua-duanya sama, ditinggalkan, dikhianati oleh suaminya. Tetapi yang satu berkata, saya pahit, saya kecewa, saya mau tinggal di dalam kecewaan ini. Yang satu berkata, oke, forget it, I want to move on. Aku mau terus bergerak maju. Dampaknya berbeda. Kenapa? Seorang soldier, seorang prajurit, itu harus bayar harga. Sakit memang sakit, but let go and go with God. Tinggalkan dan pergi bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ini harga yang saudara dan saya harus bayar. 16 Maret tahun 2001 ini, beberapa bulan yang lalu, Atlanta, Georgia, digoncang dengan satu peristiwa. Ada seorang anak muda sekitar 23-24 tahun, namanya Robert Long. Dia pergi dengan mobilnya, dengan senapannya. Dia membantai spa dan massage parlor, panti pijat di kota Atlanta, Georgia. Saudaraku, saya pernah tinggal di kota itu beberapa tahun lamanya. Saudara, pada waktu setelah dia menghebohkan dunia dengan peristiwa itu, karena sebagian besar ya korbannya adalah wanita-wanita Asia. Orang mulai menggembar-gemborkannya ini sebagai kebencian terhadap ras Asia. Pada waktu itu, orang-orang Asia betul-betul menghadapi tekanan di Amerika beberapa bulan yang lalu. Mungkin kalau saudara mengikuti. Dan ini salah satu bukti kebencian itu. Kemudian dia diadili. Saudara tahu, ketika dia dibawa kepada polisi di hadapan pengadilan dan sebagainya. Dia berkata begini, Robert Long. Dia berkata begini, saya ini addicted. Saya ini kecanduan seksual. I'm addicted, sexual addiction. Dan saya bunuh wanita-wanita itu supaya menghentikan, mematikan godaan bagi saya. Saudara mengerti? Dia berkata begini,
Aku berdosa, aku bersalah karena saya ini seorang sexual addict, pecandu seks, dan saya bunuh mereka supaya saya nggak terbebas dari itu semua. Saudara melihat ini nafasnya seperti apa? Ini adalah nafas seorang yang tidak pernah mau bayar harga. Orang yang tidak mau bayar harga, mentalnya adalah mental korban, victim mentality. Karena saya berdosa, karena saya bersalah, tapi saya akan bunuh dia, saya akan salahkan dia, saya akan hancurkan dia, supaya menutupi kesalahan saya. Itu adalah victim mentality. Ada begitu banyak victim mentality di dalam gereja Tuhan sekalipun. Saya yang berdosa, tetapi karena istri saya yang begini, karena dia yang begitu, karena gereja yang begini, karena pendetanya begitu dan sebagainya. Semua orang yang salah. Walaupun saya tahu saya yang salah. Karena saya nggak mau move on. Saudaraku, saudara nggak akan bisa forget and move on. Sampai saudara bisa tinggalkan victim mentality. Mental seorang korban. Jangan pernah lagi ada di dalam gereja Tuhan, di dalam diri anak-anak Tuhan, satu mental seorang korban. Masa lalumu itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Kalau saudara pernah ditipu, saya juga pernah ditipu. Kalau saudara pernah dihianati, saya pun juga pernah dihianati. Itu pilihanmu dan pilihanku untuk bagaimana menghadapi masa depan. Lupakan dan move on. Jangan terus berkecimpung dengan semua masa lalu. Oh, itu orang jahat, itu orang begini. Oke, betul dia jahat. Betul dia pernah melakukan gini. Tapi mungkin sebagian adalah karena kebodohan kita sendiri. Forget it and move on. Tinggalkan semuanya itu, lupakan semua itu dan bergerak maju. Dan saudara hanya bisa lakukan ini kalau saudara tidak memiliki mental seorang korban. Jangan miliki mental seorang korban. Iblis akan memporak-porandakan seorang prajurit dengan menanamkan satu mental. You are the victim. Engkau adalah korbannya, engkau perlu dikasihani, semua orang perlu memikirkan engkau, semua orang perlu menangisi engkau, karena engkau adalah korban. Katakan no, saya juga pernah punya salah dalam kasus ini, saya akan lupakan semua itu. And I will move on. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh seorang soldier, seorang prajurit. Daud pernah berbuat salah, Daud berkali-kali jatuh dalam dosa. Dia bangkit kembali and move on. Karena dia seorang prajurit. Saudaraku, miliki mental seorang prajurit. Prajurit tidak pernah menempatkan dirinya sebagai korban. Dia take responsibility, dia terima tanggung jawab. Itu adalah prajurit. Kalau saudaraku saya nggak bicara tentang keselamatan. Karena semua saudara sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Itu cuma-cuma karena kematian Kristus di kayu salib. Tapi belum tentu karaktermu berubah. Dan yang akan membuat orang lain bertobat dan memuliakan nama Bapamu di surga. Kalau dia melihat karaktermu yang berubah. Bukan cuma sekedar melihat saudara pakai kalung salib karena saudara menjadi orang Kristen. Saudaraku, hari-hari ini gereja perlu betul-betul bertumbuh. Bertumbuhlah menjadi seorang prajurit yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya nggak akan panjangkan di situ, saya akan ajak saudara untuk melihat kembali lebih jauh lagi. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Aku telah menemukan, aku telah melihat, mengenal seorang dari anak Isai, orang Bethlehem, seorang yang pandai bermain kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, dan seorang yang pandai berbicara. Nah, saudaraku, ini terjemahan bahasa Indonesia. Ketika saudara dan saya mendengar kata pandai berbicara, kira-kira apa yang masuk dalam pikiran saudara? Ini orang yang pinter ngomong, gitu kan? Namanya juga pandai berbicara. Itulah salahnya terjemahan ini. Sebetulnya lebih tepat dikatakan begini. Kalau saudara lihat dari American Standard Version, itu dikatakan gini, a man of prudent in speech. Seorang yang prudent dalam bercakap-cakap. Apa arti kata prudent? Prudent itu artinya bijaksana, hati-hati. Disebut prudent banking, karena seorang banker itu punya aturan, unsur kehati-hatian untuk menimbang dan memperhatikan sebelum transaksi itu terjadi. Itu namanya prudent banking, prudent transaction, yang sudah dipertimbangkan dengan unsur kehati-hatian.
Daud disebut sebagai seorang yang prudent in speech. Karena dia mempunyai unsur kehati-hatian di dalam berbicara. Bukan cuma sekedar pandai berbicara, tetapi dia prudent in speech. Nah, saudaraku, saya ingin betul-betul mengajak saudara untuk memperhatikan kebenaran ini. Coba perhatikan bagaimana bijaksananya Daud dalam berbicara. Lihat dari 1 Samuel 24. Perhatikan secara perlahan-lahan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 24 ayat yang ke-9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Cukup sampai situ sebentar. Sudah lihat, Daud di En-Gedi dikejar-kejar oleh Saul. Raja yang begitu biadab, Daud tidak melakukan kesalahan apapun. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Dia punya alasan untuk sakit hati. Orang yang sakit hati, orang yang dikecewakan, mulutnya akan penuh dengan sumpah serapah. Mulutnya akan penuh dengan caci maki. Saul adalah atasannya. Sudah tahu, ketika dikejar-kejar, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika Saul sedang buang hajat di dalam satu gua, Daud ada di belakang, tapi Daud merasa sayang terhadap Saul. Dipotong punca jubah daripada Saul. Setelah itu dia keluar. Setelah Saul keluar dari seberang, Daud berkata gini, "Ya ayahku, ya tuanku." Daud menyebut Saul dengan dua kata, ayahku dan tuanku, bapakku dan tuanku, bosku. Daud tetap mengeluarkan rasa hormat terhadap orang yang bejat seperti Saul. "Ya ayahku, ya tuanku, mengapa engkau mengejar-ngejar untuk membunuh nyawaku? Seperti nyawa seekor anjing yang dikejar-kejar." Daud menempatkan dirinya sebagai anjing dan Saul sebagai pemburu anjing. Setelah Daud mengungkapkan semuanya bahwa ada orang-orang jahat di sekitar Saul yang menanamkan kebencian terhadap Daud bagi Saul. Kemudian Saul berlutut dan mengatakan, "Engkau yang benar ya anakku." Kenapa Saul bisa berubah pada masa itu? Karena Saul melihat satu perkataan yang berbeda dengan perkataan orang. Prudent in speech. Bijaksana dalam perkataan. Saudaraku, untuk mempersingkat waktu, 1 Samuel 26, ternyata Saul nggak bertobat-bertobat. Untuk kedua kalinya, Saul mengejar-ngejar nyawa Daud. Dan pada tengah malam, Saul terbaring. Dan ada panglimanya Abner terbaring di sebelahnya. Kemudian Daud dengan diam-diam mengambil tombak dan kendi yang berada di dekat Abner. Dan kemudian Daud tancapkan tombak itu ke tanah. Dan Daud berkata kepada Abner dari seberang, "Abner, di mana engkau? Bukankah tugasmu menjaga tuanmu Saul? Lihat, tombak itu aku tancapkan ke tanah. Lihat ada pedang di tanganku. Ada kendi yang ada di sebelah kepalamu, ada di tanganku sekarang.
Kalau aku mau membunuh tuanmu, aku bisa. Kemudian Daud menyembah kepada Saul lagi. Dan dia katakan, ya ayahku, tuanku, kenapa engkau mengejar-ngejar nyawaku sekali lagi? Dan kemudian Saul begitu terharunya, Saul bersumpah di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, engkau yang benar. Mulai hari ini aku tahu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Perkataan Saul pada waktu itu diurapi Tuhan untuk menubuatkan apa yang terjadi dengan Daud. Karena dia melihat prudent in speech. Seorang yang perkataannya bijaksana, dalam tekanan, dalam tindihan, dalam pengejaran musuhnya. Saudara akan tahu, apakah saudara memiliki prudent in speech. Orang yang berkata-kata bijaksana. Ketika engkau tertekan, ketika engkau dihimpit dalam keadaan seperti itu. Apa yang keluar dari mulutmu? Saudaraku, singkat cerita saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Kenapa seorang yang seperti Daud ini bisa memiliki yang namanya prudent in speech, kata-kata yang bijaksana. Satu kali Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Seorang yang hatinya sama seperti hatiku. Kenapa Tuhan sebut Daud? A man after my own heart. Yang hatinya berkenan di hatiku, sama seperti hatiku. Kenapa Tuhan gak berkata begini? A man who speaks just like my speech. Orang yang kata-katanya seperti kata-kataku. Kenapa Tuhan gak ngomong begitu? Tetapi Tuhan berkata tentang Daud, yang hatinya sama seperti hatiku. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dua perkara. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata begini. Silakan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kalau saudara mau belajar untuk being prudent in speech, bijaksana dengan kata-kata, yang harus dijaga adalah hatimu dan hatiku. Karena dari sinilah akan terpancar kehidupan. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus sendiri, Matius 12 ayat yang ke-35. Matius 12 ayat 35, silakan. Matius 12 ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tentang apa Tuhan Yesus bicara? Lihat ayat sebelumnya, ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut keluar dari dalam hati. Ada orang berkata gini, oh dia mah cuma mulutnya aja Pak yang jahat, hatinya mah baik. Itu nonsense, gak benar. Itu Alkitab yang dia buat sendiri. Tuhan Yesus gak bicara begitu. Kalau orang yang hatinya jahat, mulutnya jahat. Kalau hatinya baik, mulutnya pasti baik. Karena Tuhan sendiri berkata, orang mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharanya yang baik. Itu sebabnya yang Tuhan lihat pada Daud adalah seorang yang hatinya sama seperti hatiku. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jaga hatimu, bukan mulutmu, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ akan memancar kehidupan. Nah saudaraku, hari ini belajar kualitas karakter yang keempat. Belajar menjadi pribadi yang memiliki prudent in speech. Perkataan yang bijaksana. Bagaimana caranya? Jaga hati. Masing-masing kita, ini bukan tugas Roh Kudus, ini bukan tugas pendetamu. Ini tugasmu, tugas saya sendiri. Untuk menjaga hati kita sendiri. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Ada 3 jendela yang seringkali merusak hati saudara dan saya. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga pikiran. Perhatikan apa yang kau lihat.
Karena itu akan membangun atau meruntuhkan posisi hatimu di hadapan Tuhan. Itu akan menimbun atau menghancurkan perbendaharaanmu di hadapan Tuhan. Ayub disebut sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena Ayub di dalam Ayub 31 ayat yang pertama, dia berkata begini, aku menaruh syarat pada mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Apa yang dijaga oleh Ayub? Jendela menuju ke hatinya. Dia menaruh syarat di matanya, sehingga dia tidak melakukan dosa. Yang kedua, jaga telingamu. Apa yang kau dengar akan meracuni atau membangun karaktermu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, dari waktu ke waktu saya mendengar celotehan dari banyak jemaat. Tidak semua yang saya dengar itu harus saya responi. Ada orang-orang yang memberikan perkataan yang hanya sekedar untuk menanamkan kebencian tentang orang lain. Si A sama si B sedang bertengkar. Lalu si A cerita tentang keburukan si B. Semua, wah orangnya begini, orangnya begitu dan sebagainya. Diceritakan secara lengkap kepada saya. Ini cara iblis untuk menghancurkan pemahaman saya tentang si B. Karena belum tentu si B itu sejahat itu. Saya belum dengar dari dia. Ini kan hanya perkataan orang yang sedang benci kepada si B. Yang seperti itu, saya harus belajar untuk jaga, tutup hati saya sendiri yang masuk lewat telinga. Oke, terima kasih. Gak usah diresponi terlalu banyak. Itu sebabnya kadang-kadang ada jemaat yang komplain begitu banyak. Saya gak terlalu banyak responi. Karena saya pun harus jaga sebagai manusia biasa untuk menjaga telinga saya. Sebab ini bisa meracuni hati saya sendiri. Kadang-kadang ketika saya sedang sakit, ada berita masuk, Pak si ini kena COVID mati, si B kena COVID mati. Saudara sedang kena COVID, sedang ngap-ngapan, dengar berita si A mati, si B mati. Kira-kira saudara bagaimana? Wah bentar lagi gua nih. Itu pasti yang akan kita pikirkan. Bagaimana saya bisa menjaganya? Saya blok hal-hal seperti ini. Saya nggak mau dengar perkataan-perkataan gini. Karena ini meracuni hati saya yang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun supaya saya teguh di hadapan Tuhan. Kalau dengar begini, berita begini, tentu saya pasti menjadi lemah. Nah, saudara harus belajar bijaksana. Karena saudara nggak bisa, ada peribahasa berkata begini, saudara nggak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Tetapi saudara bisa melarang burung itu untuk bersangkar di kepalamu. Hal yang ketiga, jaga pikiranmu. Karena pikiran ini akan bisa meracuni hati saudara dan saya. Ada satu ketika, Daud sedang berjalan keluar, dan ada seorang Benyamin, namanya Simei bin Gera. Itu mencaci maki Daud, berulang-ulang terus menerus mencaci maki Daud. Kemudian ada seorang yang namanya Panglima Daud, seorang anak Zeruya. Dan dia begitu kecewa. Dia mulai menanamkan kebencian di hati Daud tentang Simei bin Gera. Kemudian anak Zeruya ini berkata kepada Daud, izinkan aku menancapkan tombak ini satu kali saja. Karena ini orang kurang ajar, jahat begini begitu. Saudara, Daud berkata gini kepada anak Zeruya, apa urusanmu denganku hai anak Zeruya? Kalau Tuhan izinkan dia mencaci maki Daud, biarkan dia mencaci maki Daud. Saudaraku, kalau saudara sebagai anak Zeruya, seorang yang loyal terhadap Daud, seorang yang begitu baik terhadap Daud, ketika saudara hendak membela Daud, kemudian Daud sendiri berkata, apa urusanku denganmu? Biarkan saja dia mencaci maki. Kira-kira saudara akan merasa bagaimana? Kok kurang ajar, kok enggak pantas Daud berkata begini. Tapi Daud memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh anak Zeruya ini sedang menanamkan kebencian di dalam pikirannya. Sehingga dia harus patahkan itu. Satu kali Musa sedang keluar dari selesai pelayanannya. Kemudian ada dua orang, namanya Eldad dan Madad. Di dalam Bilangan 11, orang-orang ini kepenuhan dengan kuasa kenabian. Kemudian Yosua datang kepada Musa dan dia katakan, Tuanku Musa, hentikan orang-orang ini. Masakan bisa mereka kepenuhan roh kenabian. Lalu Musa menghardik Yosua, dikatakan, hei Yosua,
kenapa kamu begitu giat membela aku? Bukankah baik kalau semuanya penuh dengan kuasa kenabian? Coba saudara bayangkan apa yang dilakukan oleh Musa. Yosua membela Musa. Yosua sedang menjaga kemartabatan Musa. Tetapi Musa tahu ini sedang menanamkan satu roh keangkuhan di dalam diri Musa. Bahwa saya adalah satu-satunya nabi. Dan Musa langsung menghardik Yosua. Langsung menghentikan pemikiran itu. Karena dia tahu, dia harus menjaga hatinya dari segala kewaspadaan. Saudaraku, kalau saudara mau belajar untuk being prudent in speech, belajar untuk jaga hatimu. Gak ada orang lain yang bisa jaga. Hanya saudara dan saya, kita sendiri yang punya tugas untuk menjaga. Hari ini kita belajar dua hal. Engkau disebut sebagai seorang prajurit karena engkau mau bayar harganya. Engkau disebut sebagai seorang yang prudent in speech karena saudara menjaga hatimu. Mari tundukkan kepala dan belajar kebenaran ini. Mulai hari-hari ke depan, sungguh-sungguh kita mau semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Prajurit-prajurit Kristus, hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Harga yang kau harus bayar, harga yang saya harus bayar, adalah berusaha sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati komandan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Sama seperti dia hanya berusaha menyenangkan hati Bapa di surga. Hari ini, kalau saudara diingatkan kepada perkara-perkara yang conflicting dengan tujuan Kristus, entah itu uang, entah itu popularitas dirimu sendiri, entah itu kedagingan yang menggerogoti rencana Tuhan dalam hidupmu, kesampingkan, buang itu semua, supaya engkau berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya ingin berdoa buat saudara yang mengambil keputusan hari ini. Tuhan, aku mendengar firman-Mu, aku disebut sebagai seorang prajurit. Prajurit akan berusaha sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati komandannya. Kalau itu keputusanmu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Dan mulai hari ini, belajar satu perkara. Senangkan hati Tuhan. Jangan biarkan conflicting interest menggerogoti rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menumpang tangan di dada masing-masing. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami diteguhkan bahwa mulai saat ini kami mau menyenangkan hati komandan kami, Kristus Yesus Tuhan. Sama seperti Engkau menyenangkan hati Bapa. Tujuanmu hanya sekedar menyenangkan hati Bapa.
Tuhan mulai hari ini ajar kami gerejamu hanya sekedar menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Tidak untuk tujuan-tujuan agenda pribadi. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kata-kata yang bijaksana, prudent in speech. Supaya hati kami murni di hadapan-Mu. Kami mau menjaga dengan segala kewaspadaan. Supaya perbendaharaan yang ada di dalam hati kami, yang keluar adalah yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati gerejamu mulai hari ini. Supaya gerejamu layak disebut sebagai prajurit. Dan seorang yang prudent in speech. Menyenangkanmu. Saya undang hambanya Pendeta Purba untuk memimpin perjamuan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Buat pesan-pesan-Mu hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami. Firman-Mu sudah cukup jelas. Hari ini Kau minta kami menjadi prajurit-prajuritnya Kristus. Oleh karena itu Engkau meminta kami, Bapa, untuk membayar harga. Haleluya, haleluya, bahwa semua hanya untuk semata-mata untuk menyukakan hati Bapa. Dan yang kedua Engkau minta kami punya perkataan yang bijaksana. Kata-kata yang bijak yang keluar dari hati kami. Oleh karena itu Engkau minta kami menjaga hati kami. Mewaspadai hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan, mengingat-ingat bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak berkenan tadinya di hadapan Tuhan. Tapi peristiwa salib kami sudah dibebaskan. Untuk mengingat-ingat ini, kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini. Urapi kami semua. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita semua sudah di rumah, kalau tidak ada roti seperti ini bisa pakai roti apa saja. Kalau enggak ada anggur bisa dipakai air putih juga enggak masalah sebagai simbol. Saudaraku yang kekasih, haleluya, di tangan saya ada roti yang tertulis Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Firman yang saya dapat sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, firman yang sama juga untuk saudara. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi saudara. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan melindungi, membela gereja ini. Tuhan melindungi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Saudaraku yang kekasih, mari angkat roti yang ada di dalam tanganmu. Roti ini adalah melambangkan tubuh daripada Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya, cawan ini, anggur ini melambangkan daripada darah Kristus. Glory Jesus. Apakah saudara percaya bahwa darah Kristus sudah menyelamatkan engkau dan saya? Apakah saudara percaya bilur-bilurnya yang tercurah di Golgota 2000 tahun yang lalu menyembuhkan segala penyakit? Kalau saudara percaya, mari kita minum dengan iman. Anggur ini di dalam nama Yesus, segala penyakitmu sembuh. Penyakit apa saja sembuh. Penyakit COVID sembuh. Penyakit kanker sembuh. Penyakit apa saja oleh bilur-bilurnya pagi hari ini sembuh. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sudah sembuh. Yang sakit oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu di gereja ini. Satu persatu kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Oh haleluya, banyak anak-anak Tuhan di sini yang sakit. Apakah itu kena COVID atau yang lain, dijamah Tuhan sembuh. Oleh bilur-bilurnya sembuh. Kanker apapun sembuh. Bahkan rumah tangga dipulihkan. Bisnis ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, buat negeri ini. Berkati negeri ini, berkati bangsa ini. Mampukan bangsa ini untuk melewati masa-masa yang begitu sulit saat ini. Kami percaya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun dari tempat yang maha tinggi atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini bangsa yang diberkati, bangsa ini bangsa yang luar biasa. Demikian juga kami percaya Bapak mulai bulan ini ada terobosan-terobosan baru bagi jemaat di tempat ini. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai apapun tugas mereka. Oleh bilur-bilurnya ada terobosan-terobosan yang baru. Oh di dalam nama Yesus, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah dari Tuhan, oleh kasih karunia dari Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi di gereja ini. Ada terjadi di pengusaha-pengusaha di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan.
Ke depan kami akan dengar kesaksian demi kesaksian akan terjadi di gereja ini. Bahwa mujizat demi mujizat, hal-hal yang di luar pemikiran manusia terjadi di gereja di tempat ini di dalam nama Yesus. Makasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Engkau dan saya sekarang jadi prajuritnya Kristus. Engkau harus bayar harga. Menyenangkan hati Bapa di sorga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hidupmu, yang keluar dari mulutmu, yang keluar setiap perkataan dari mulutmu adalah kata-kata yang bijaksana. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Oleh karena itu jaga hatimu mulai hari ini. Kalau ini engkau lakukan ke depan, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Diberkati tangan-tangan yang terangkat. Diberkati usahamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati anak cucumu. Diberkati masa depanmu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi keluarga besarmu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus yang dahsyat, mari kita sama-sama katakan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati, selamat minggu, haleluya.